Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk belajar. Hari ini kita di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Tujuan belajar hari ini, kita dapat mengetahui jenis benda di sekitar, dapat menyebutkan sifat dan bahan penyusun benda. Kalian bisa buka bukunya di halaman 3. Mari mengamati di sekitar kita terdapat banyak benda. Benda memiliki bentuk dan warna yang beragam. Perhatikan sekitarmu, ada benda apa saja? Sudah kalian perhatikan? Nah, kalian tahu apakah benda itu? Apa sih yang dimaksud benda? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Ciri-ciri benda yang pertama itu adalah memiliki wujud. Benda memiliki wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Yang kedua, benda menempati ruang, yaitu benda dapat ditempatkan di suatu ruang atau wadah tertentu. Yang ketiga, benda memiliki massa, yaitu benda dapat diukur dengan alat tertentu seperti alat ukur, penggaris, dan masih banyak lainnya. Nah, jenis benda. Kalian tahu jenis-jenis benda ada apa saja? Yang pertama itu benda hidup. Apa itu benda hidup? Benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan. Kenapa disebut benda hidup? Karena tadi ada ciri-ciri kehidupan, yaitu bisa bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Masih ingat ya ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari di tema 1. Lalu jenis benda yang kedua yaitu benda mati. Benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya ada kursi, buku, batu, tanah, udara, dan lainnya. Kenapa? Karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, tumbuh, butuh makan, minum, dan lainnya seperti tadi ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Setelah tadi kita mempelajari perbedaan benda mati dan hidup, lalu bagaimana kita membedakan mana benda dan bukan benda? Diperhatikan ya. Jika benda itu memiliki ruang atau tempat, memiliki massa yang berarti dapat diukur dengan alat ukur seperti timbangan, penggaris, meteran, lalu memiliki wujud. Apa saja tadi wujud? Ada wujud padat, cair, gas. Nah, jika bukan benda berarti tidak memiliki ciri-ciri sebagai benda, yaitu tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, berarti tidak dapat diukur ya. Tidak memiliki wujud, berarti kita tidak dapat memegangnya atau menyentuhnya, walaupun kita dapat lihat. Nah, Ibu ambil contoh gambar yang pertama, ada hewan kambing. Hewan kambing benda atau bukan benda? Benda. Kenapa? Karena memiliki wujud, memiliki massa, kita dapat ukur bentuk tubuhnya, umurnya, lalu memiliki ruang, dia dapat menempati ruang ya. Yang kedua itu ada gambar asap. Asap itu benda atau bukan benda? Bukan benda, karena tidak memiliki salah satu ciri dari benda, yaitu apa? Tidak memiliki massa, tidak memiliki ruang. Asap kita tidak dapat pegang ya, walaupun kita dapat lihat. Lalu gambar yang ketiga itu ada gelas. Gelas itu benda, kenapa? Memiliki wujud padat, memiliki massa, kita dapat ukur besar kecilnya, lalu memiliki ruang, dapat menempati ruang ya gelas. Nah, yang keempat itu cahaya. Cahaya benda atau bukan benda? Cahaya itu bukan benda. Kenapa? Tidak memiliki massa, kita tidak dapat ukur cahaya. Lalu tidak memiliki ruang, berarti cahaya itu bebas, tidak mempunyai tempat. Lalu tidak memiliki wujud. Nah, dapat dibedakan ya benda dan bukan benda. Selanjutnya yaitu sifat benda. Ada apa saja sifat benda?
Sifat fisik benda yaitu sifat yang kita bisa amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Contohnya kita ukur dengan penggaris, kita rasakan dengan panca indera yaitu dengan mata. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama warna benda, kedua bentuk benda, ketiga ukuran benda, keempat wujud benda, kelima bahan penyusun benda, keenam keadaan permukaan benda. Ibu akan jelaskan satu persatu. Warna benda kalian bisa lihat, warna terdiri berbagai macam. Merah, kuning, hijau, dan masih banyak lainnya. Lalu bentuk benda kita bisa lihat. Bola bentuknya apa? Lingkaran. Nah, papan catur bentuknya apa? Kotak. Lalu ada jam berbentuk segitiga dan masih banyak bentuk lainnya seperti tabung, kerucut, balok. Lalu wujud benda. Wujud benda tadi ada apa saja? Ada benda padat, cair, dan gas. Ukuran benda ada kecil, besar, sedang, tebal, tipis. Lalu keadaan permukaan benda, permukaannya yang dapat kita raba, apakah kasar, halus, bergelombang, tajam. Bahan penyusun benda, banyak sekali bahan penyusun benda sekarang. Nah, antara lain ada kayu, plastik, logam, kaca, karet. Nah, kita akan bahas bahan penyusun benda yaitu kayu dan kertas. Kayu bisa dilihat benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Sifat kayu itu sendiri ada apa saja? Kayu itu keras dan kuat sebagai isolator. Apa itu isolator? Penghantar panas yang buruk. Lalu kayu itu tidak tahan air, mudah dibentuk seperti dipahat, dipotong menjadi bentuk sesuatu. Lalu kayu itu mudah terbakar. Nah, kelebihan dan kekurangan kayu diperhatikan. Kelebihan kayu tadi mudah dibentuk jadi apa saja. Beberapa jenis kayu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Contohnya kayu jati. Kayu juga memiliki kekurangan yaitu mudah terbakar, mudah terserang rayap, mudah lapuk di tempat yang lembab. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah bahan penyusun benda yaitu kertas. Kertas itu berasal dari kayu ya. Nah, kayu itu merupakan bahan pembuatan kertas. Sifat kertas itu ringan, mudah robek, dan mudah terbakar. Lalu kertas itu juga punya kekurangan dan kelebihannya. Pertama, kekurangannya dulu, mudah robek, tidak tahan air, mudah terbakar. Kelebihannya, benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda lainnya. Nah, kesimpulannya, benda di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Nah, setelah tadi kita membahas jenis benda, cara membedakan benda, terus ada ciri-ciri fisik benda, terutama yang kita bahas tadi bahan penyusun benda yang terbuat dari kayu dan kertas. Kertas terbuat dari kayu. Kayu berasal dari pohon. Nah, kayu kita dapatkan dengan cara menebang pohon di hutan. Kita akan membahas tentang hutan ya. Seberapa pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalian bisa buka percakapan di halaman 11 dan halaman 13. Manfaat dan fungsi hutan. Tuhan memberikan anugerah tiada terkira bagi manusia di bumi. Salah satunya adalah hutan. Banyak manfaat yang manusia dapatkan dari hutan. Apa saja? Manfaat hutan yang pertama adalah sebagai paru-paru dunia. Kenapa? Hutan terdiri dari banyak tumbuhan yang menyerap
CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, sebagai kawasan lindung, yaitu untuk melindungi dan menjaga bumi dari bencana alam atau bencana yang dibuat oleh manusia sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Nah, contohnya ada hutan lindung, yaitu untuk pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga, sebagai kawasan suaka alam, yaitu rumah bagi flora dan fauna, flora tumbuhan, fauna hewan atau binatang yang hampir punah karena faktor alam atau manusia. Yang keempat, sebagai kawasan produksi, yaitu tumbuhan sebagai bahan baku untuk produksi seperti produksi kertas, peralatan rumah tangga, bahan bakar, konstruksi dan bangunan, bahkan untuk kesehatan. Nah, hutan, berbagai makhluk hidup ada di dalam hutan. Nah, bagaimana jika hutannya rusak atau sudah tidak terjaga lagi? Apa saja penyebab kerusakan hutan? Yaitu kebakaran hutan, bencana alam, penebangan hutan secara liar. Yang terjadi banyak di hutan Indonesia adalah penebangan hutan secara liar, yaitu mengubah hutan menjadi perkantoran, pemukiman, pabrik, dan kebutuhan industri secara ilegal. Liar itu berarti tanpa izin atau secara ilegal. Nah, penebangan hutan secara liar menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, pemanasan global, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, dan bencana alam seperti banjir, longsor. Nah, menjaga kelestarian hutan bagaimana caranya? Yaitu kita menerapkan sistem tebang pilih. Kita menebang pohon sesuai usianya atau sesuai kebutuhan. Reboisasi yaitu penanaman kembali. Setelah pohon yang kita tebang, kita tanam lagi, atau hutan yang telah gundul kita tanam kembali agar kembali hijau. Lalu menggunakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Menggunakannya secara secukupnya, lalu tidak menebang hutan sembarangan, berarti memerlukan izin. Nah, dapat dilihat gambarnya. Ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, yang warna hijau ini itu adalah lahan hutan. Nah, bisa dilihat ya, dari tahun ke tahun lahan hutan atau lahan hijau semakin kecil, semakin menipis. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga lingkungan, terutama lingkungan di sekitar kita dulu ya. Kita menjaga kebersihannya, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan atau membakar sampah sembarangan. Nah, sekian materi hari ini. Kita telah membahas apa itu benda mati dan benda hidup, bagaimana membedakan benda dan bukan benda, lalu ciri-ciri fisik benda, bahan penyusun benda yang salah satunya kertas dan kayu, dan keutamaan hutan bagi makhluk hidup dan sekitarnya. Jadi jangan lupa dicatat materinya, dikerjakan tugas-tugasnya dari Ibu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.